Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ilal huda wa du'a ilal khair ibtigha'an maradatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa husnul khatimah indal maut wa alana wa asrafan salihin wa lana wa jamil masyayikhana wa mu'allimina. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin aba wal ikhwan wal mustami'in al mayamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menjumpakan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dalam keadaan tul umur fi taatillah, panjang umur taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan daripada perihal apa yang kita harapkan ini. Hari demi hari akhirnya kita bisa sama-sama menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini akan membuat kita insyaallah menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan ini insyaallah akan menjadikan kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya insyaallah. Dan kalau kita diwafatkan insyaallah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari selalu kita juga bersalawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, selalu kita bersalawat kepada beliau insyaallah. Berkat kita bersalawat kepada beliau insyaallah umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan membuat kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali sebagaimana biasanya kita daripada setiap malam Selasa, yaitu pembacaan kitab Ghathul Ghais. Pembacaan kitab daripada pembacaan kitab Ghathul Ghais, alhamdulillah, sebagaimana biasanya kita di Masjid Jamiul Khair. Tapi insyaallah untuk meneruskan istiqomahnya kita di dalam malam Selasa ini, kita lanjutkan di dalam pondok pesantren Nurul Mustafa di Talang Keramat ini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Dikatakan di dalam kitab Qatul Ghais syarah Nabil Lis Imam Muhammad Nawawi bin Umar ibn Arabi rahimallahu taala wa nafa'ana bih bi ulumihi bi barakatihi bi asrarihi fid darin amin ila an qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Dikatakan oleh beliau masih berkisar tentang qadar, qada dan qadar, beriman kita kepada qada dan qadar. Kita beriman kepada qada dan qadar. Jadi kalau ditanya kita bagaimana kita beriman dengan qada dan qadar, maka dikatakan kata Imam Nawawi bahwasanya kita beriman dengan qada dan qadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalaik. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang amara wa naha an sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang memerintahkan dan yang melarang, yang memerintahkan ketaatan, dan Allah pula yang mencegah dari semua keburukan. Dan Allah juga khalaqal lauh, dan Allah juga yang menciptakan lauhil mahfuz. Allah yang menciptakan lauh. Lauhil mahfuz itu yang menciptakannya Allah. Di dalam di lauhil mahfuz itu tertulis semua apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang telah terjadi sejak Allah ciptakan qalam, sejak Allah ciptakan qalam, yaitu pena, yang mana pena ini tuluhu, panjangnya ma baina sama wal ard, panjangnya pena ini antara langit dan bumi, dan pena ini diciptakan min nur, qalam ini diciptakan dari cahaya. Dan lauh itu sendiri apa? Lauh itu diciptakan yang panjang. Lauh ini adalah ma baina sama wal ard, panjangnya antara langit dan bumi, lebarnya ma baina sampai ke barat. Ini lauhil mahfuz dan qalam. Jadi tugas qalam ketika awal diciptakan oleh Allah, qalam ini Allah katakan kepada qalam ini, uktub. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada qalam ini, uktub, tulis. Qalam ini pun mengatakan, ma'aktub ya Allah, apa yang aku tulis ya Allah. Ma'aktub ya Allah, apa yang aku tulis ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, makana wa ma huwa kain ila yaumil qiyamah min amalin au ajalin au rizqin au syarrin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tulis segala apa yang ada, tulis segala apa yang ada, dan segala apa yang akan ada. Tulis segala apa yang ada dan segala apa yang akan ada. Tulis semua. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat disuruh tulis itu qalam. Itu pena. Apa yang ditulis? Min amalin. Tulis amal. Apapun amal itu tersebut yang akan terjadi itu ditulis. Bukan hanya amal manusia. Bukan hanya amal manusia, amal semut pun tertulis. Kalau di sini ada semut yang berjalan, itu sudah tertulis di lauhil mahfuz. Kalau ada cicak yang ada di atas kepala kita ini, itu sudah tertulis di lauhil mahfuz. Semua, apapun amal yang dilakukan oleh makhluk Allah, itu sudah tertulis di lauhil mahfuz. Jatuhnya daun dari pohon jambu yang di depan itu sudah tertulis di lauhil mahfuz. Itu rontoknya rambut kalian itu sudah tertulis di lauhil mahfuz. Jatuhnya kalian dijatuhnya kalian di suatu tempat itu sudah tertulis di lauhil mahfuz. Semua amal sudah tertulis di lauhil mahfuz, tidak ada yang terlepas. Ini saat ini terjadinya
wabah ataupun tersebarnya penyakit corona, virus corona, itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah itu. Amal sudah tertulis. Ajal juga sudah tertulis. Ya, walaupun tidak kena penyakit, kalau sudah datang waktunya kita mati, maka pasti akan meninggal. Tidak bisa menghindari. Mau menghindar kemana? Mau lari kemana? Tidak bisa. Sudah waktunya. Di zaman Nabi Allah Sulaiman lagi duduk dengan satu orang umatnya. Kemudian datang malaikat maut di pintu Nabi Allah Sulaiman. Melihat siapa? Melihat dengan muka yang malaikat maut melihat muka yang bermuka yang mata yang tajam. Kemudian lari malaikat maut. Kemudian orang yang bersama Nabi Allah Sulaiman bertanya, "Wahai Nabi Allah, itu siapa? Siapa itu wahai Nabi Allah?" "Itu malaikat maut. Itu malaikat maut." Kata orang ini, "Wahai Nabi Allah, aku tidak mau mati. Aku mau minta jauh-jauhkan dari malaikat maut. Malaikat maut lagi ada di sekitar kita ini. Tolong jauhkan aku. Tolong suruh makhlukmu, angin atau apa, untuk membawa aku jauh dari tempat ini." Subhanallah, akhirnya Nabi Allah Sulaiman memerintahkan makhluk Allah, yaitu berupa angin, "Tolong angin, kau lemparkan ini, bawa ini orang ke negeri yang jauh." Dilempar ke negeri yang jauh, sampailah ke negeri India. Pas dia sampai ke negeri India, malaikat maut yang tadi datang ke Nabi Allah Sulaiman sudah menantinya di India. Akhirnya dia mati, dia meninggal pada saat itu juga. Kemudian malaikat maut datang lagi ke Nabi Allah Sulaiman. Ditanya oleh Nabi Allah Sulaiman, "Wahai malaikat maut, kenapa kau tadi datang kemudian kau lari? Ini sekarang kau datang lagi." Kata malaikat maut, "Tadi aku datang ke sini mau mencabut kawanmu tadi yang ada di sampingmu itu. Tapi aku heran, aku nih disuruh mencabut dia bukan di sini. Tempat dia bukan di sini, aku disuruh mencabutnya itu di India sana. Tapi dia kok masih ada di sini? Tapi aku nggak hirau, aku pergi aja ke India." Ya, atas perintah Allah aku sampai di India, dan subhanallah orang ini pun ada di India. Akhirnya memang qadarullah, Allah takdirkan untuk dia mati saat itu, dan di negeri India, bukan di negeri Palestina. Ini subhanallah, ini namanya ajal. Jadi tidak bisa mau lari kemana, mau lari dari Sungsang, kalau sudah wafatnya di Sungsang akan mati di Sungsang. Mau lari kemana, kalau sudah wafatnya di Tanjung Baru tetap wafat di Tanjung Baru. Tidak bisa lari kemana-mana. Tidak bisa lari kemana-mana. Amal sudah dicatat, ajal sudah dicatat, rizki. Mau lari kemana cari rizki? Mau lari kemana? Mau lari sampai ke Jakarta, mau lari sampai ke Arab Saudi jadi TKI. Rizkimu sudah tercatat. Lam yazdad walam yangus. Tidak bertambah, tidak berkurang. Sudah tertulis di sisi Allah. Semua rizkimu dari sejak kau keluar dari perut ibumu sampai kau mati, rizkimu sudah ada tertulis. Jadi mau cari di mana-mana, kalau kata orang kita nak cari di mana baik, tetap nak itulah. Nak pergi dari ayam berkokok sampai balik ayam nyangkuk, tetap nak itulah. Tegaso beda. Mak mana Tegaso beda? Lain. Aku kemarin nyari duit dari pagi sampai jam 12, dapat 50.000. Nah ketika aku pergi besoknya, aku nyari duit dari pagi sampai sore, dapat 100.000. Beda.
Beda. Aku sampai siang 50.000, aku sampai sore 100.000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beda. Pas balik ke rumah, yang hari pertama balik ke rumah 50.000, masih tersimpan di rumah 50.000. Yang ini balik ke rumah 100.000. Subhanallah, subhanallah. Sampai di rumah, duit yang dapat 100.000 tadi itu, anak sakit minta beli obat. Anak sakit minta beli obat. Harga obat tadi itu 49.900. Jadi rezeki siapa? Bukan rezeki dia, rezeki apotek. Rezeki apotek. Rezeki dia hanya berupa obat untuk anaknya tadi itu. Nah itu kan rezeki dia. Berarti yang tertulis hanya 50.000. Jadi mana? Kalau soal rezeki itu sudah pasti, jangan kita ragu. Itu kuncinya. Rezeki itu sudah pasti ada, jangan kita ragu. Rezeki itu sudah pasti, ajal sudah pasti, jangan kita ragu. Nerima baik sudah apa? Ada, tapi tetap ikhtiar, tetap berusaha. Tetap jangan dak kati usaha. Kalau dak kati usaha, dapat dak rezeki? Dapat. Dapat dak rezeki? Dapat. Rezeki apa? Rezeki kesianan. Rezeki kesianan, dapat kasihan dari orang. Kesian dia tuh, tak kati gawian, njuk bela duit. Nah, dapat rezeki kasihanan. Dapat rezeki, tapi hasil kasihanan dari orang kasihan dengan dia. Kenapa? Karena buntu, dak kati gawe, nganggur. Dak kena corona pula, tambah merana. Jadi dapat rezeki apa? Dapat rezeki kasihan, bukan rezeki yang dia ikhtiar ke. Kalau dia rezeki yang dia ikhtiar ke, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan, menambahkan rezeki. Rezeki ini ada rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ada rezeki tambahan. Ada rezeki tambahan yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat apa Allah tambahkan rezeki? Allah tambahkan rezeki satu, berkat thalabul ilm, berkat menuntut ilmu. Allah tambahkan rezeki. Berkat apa lagi Allah tambahkan rezeki? Berkat birrul walidain, berkat berbakti dengan orang tua. Allah tambahkan rezeki. Berkat apa lagi Allah tambahkan rezeki? Berkat silaturahmi. Berkat galak bersilaturahmi, Allah tambahkan rezeki. Berkat apa lagi Allah tambahkan rezeki? Berkat galak sedekah. Galak sedekah, Allah tambahkan lagi rezeki. Berkat apa lagi Allah tambahkan rezeki? Berkat galak baca sholawat, galak beramal, galak baca Quran, Allah tambahkan lagi rezeki. Rezeki yang pasti sudah ada, rezeki mau'ud sudah ada, rezeki yang dijanjikan sudah ada. Rezeki yang madmun, rezeki yang dijamin sudah ada rezeki mau'ud. Ada rezeki mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Apa dia? Kalau galak bersedekah bertambah, galak bersedekah 1.000, Allah ganti dengan dia sampai 100.000, bahkan sampai sejuta. Galak thalabul ilm, Allah tambahkan lagi rezekinya. Galak baca Quran, galak baca salawat, Allah tambahkan rezeki. Galak bersilaturahmi, Allah tambahkan rezeki. Berbakti dengan orang tua, Allah tambahkan rezeki. Ada rezeki madmun. Kalau rezeki madmun, rezeki yang sudah dijamin. Allah nyuruh kita sholat, pasti Allah akan buat kita kuat. Allah nyuruh kita sholat subuh, pasti Allah buat kita mampu. Malamnya Allah kasih makan biar kita kuat bangun subuh. Paginya Allah kasih makan biar kita kuat untuk sholat zuhur. Itu rezeki madmun. Ada rezeki mau'ud, rezeki yang dijanjikan tadi. Ada rezeki maksum, rezeki yang sudah dibagi-bagikan oleh Allah yang tidak mungkin tertukar. Allah sudah bagi-bagi ke rezeki sudah, tidak mungkin lagi tertukar, tidak mungkin salah tempat. Ini. Yang kedua, tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, tercatat di Lauhul Mahfuz lagi. Yang ketiga adalah
ajalin, yang ketiga sudah rezeki, yang keempat apa? Yang sudah tercatat juga beliau dari semua keburukan ataupun kebaikan. Apapun yang kita dapatkan, keburukankah itu, kebaikankah itu, husnul khotimah atau su'ul khotimah, semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Nah itu, ini yang dikatakan. Akhirnya kolam pun menulis, uktub al-muqaddar fakataba ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Allah perintahkan ini pena untuk mencatat apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka kolam pun mencatat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan semuanya itu tercantum, innama yajri finnas ala amrin qad farara minhu. Sesungguhnya apa yang terjadi di manusia ini semuanya sudah berdasarkan atas ketentuan Allah sampai finish, sampai selesai bumi ini, sampai selesai dunia ini sudah tertulis semua atas aturan, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini itu wa amaruhuma an yaktuba a'malul ibad. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu sudah sesuai dengan ukuran, aturan. Sudah ada galau. Sudah diatur galau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini sudah diatur galau. Masuk pondok ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur kalau kita diatur di tempat yang baik. Banyak-banyak bersyukur kalau kita diatur di tempat yang baik. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tertulis di tempat-tempat yang buruk, nah na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah berada di tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah 5 waktu berjamaah. Alhamdulillah ada yang 5 waktu itu lewat galau. Nah ini kalau kita ditulis oleh Allah, diatur oleh Allah di tempat-tempat yang baik, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan inna kulla syai'in minal asya' mahluqah saghiraha wa kabiraha khalaqnahu biqadarin wa qada'in wa hukmin wa qiyasin madbut wa qismatul mahdudah wa quwwatil balighah wa tadbir muhakkamin fi waqtin ma'lum wa makanin mahdud maktubun dzalika fil lawhi qabla wudu'i. Maksud dari ayat tadi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksud dari ayatnya apa dia? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluknya yang diciptakan oleh Allah, baik saghiraha, baik yang kecil, kabiriha ataupun yang besar, telah kami ciptakan biqadar, telah kami ciptakan sesuai dengan ukurannya, dan sesuai dengan ketentuannya, dan sesuai dengan kepastiannya, dan sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Kekuatannya, kepastiannya, ruang terbatasnya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qabla wugu'ihi, sebelum terjadinya. Sebelum kalian ada di pondok ini, kalian sudah tertulis di Lauhul Mahfuz kalau kalian itu akan ada di dalam pondok pesantren Nurul Mustafa. Nah, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan sudah tertulis juga insyaallah kami ini di Tarim Hadramut. Minta sama Allah, mudah-mudahan ya Allah kami sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kami ini bakal sampai ke kota Tarim Hadramut, belajar di sana, mudah-mudahan sudah tertulis. Nah, kalau sudah tertulis pasti sampai. Kalau sudah tertulis pasti sampai.
Kapan? Wallahu a'lam. Yang penting sudah tertulis dulu. Kalau sudah tertulis pasti sampai. Yang sudah sampai ke sana itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sudah tertulis sebelum diciptakan alam semesta ini sudah tertulis kalau mereka itu akan sampai berada di kota Tarim Hadramut. Nah itu, nah mudah-mudahan kita kalian ini kalau sudah ada juga tulisannya insyaallah. Ada tulisan kalau sampai di kota Tarim. Dalam Al-Qur'an ayat lain, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan setiap segala sesuatu baik kecil ataupun besar itu sudah mustatar. Apa mustatar? Sudah maktub. Apa maktub? Tertulis. Sudah tertulis itu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan kataballah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan kataballah maqadir al-khalaiq kullaha qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 am. Nah, lihat ini. Ini kalian lihat ini. Ini kalian, jadi kalian tahu ini ilmu yang luar biasa. Apa? Kata Rasulullah, Allah telah menulis, telah menentukan semua apa yang ada pada makhluk ini seluruhnya. Allah telah menulis sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini, sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta ini. Allah sudah menulis takdir itu 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta ini, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Jadi sebelum daripada 50.000 tahun diciptakan alam semesta ini, sudah Allah tulis semua apa yang akan terjadi dan apa yang terjadi. Itu wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadis, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'atin. Ini kata Rasulullah SAW, tidak sempurna keimanan seorang hamba hatta sampai yu'mina bi arba'atin, sampai dia mengimani 4 perkara. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mengimani 4 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Yang pertama yaitu dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Harus mengimani tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Harus mengimani ba'atsani bil haq. Harus mengimani, harus mempercayai, harus meyakini kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus membawa kebenaran. Tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Hai madai, dak katik madai untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad apa yang dibawanya itu pasti hak. Dak katik madai. Dah mungkin Nabi Muhammad tu nyampe ke itu tu apa? Ngolah kuung bae. Alah katik ngolah ke. Katik ngolah ke. Itu. Bukannya kita galak ngolah ke kawan. Ngolah ke kah? Katik Nabi Muhammad tak katik ngolah ke, benar. Hak Nabi Muhammad apa yang disampaikan beliau semuanya wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad semuanya wahyu. Itu yang kedua. Harus beriman kalau Nabi Muhammad itu membawa kebenaran. Yang ketiga, wa yu'min bil ba'si ba'dal mauti. Yang ketiga, harus beriman bahwasanya adanya hari kebangkitan setelah kematian. Harus percaya. Kalau setelah wafat
akan dibangkitkan. Jadi apakah sesudah kita wafat habis urusan? Hah? Apakah sesudah kita wafat habis urusan? Tidak, masih panjang urusannya. Setelah wafat urusan kita masih panjang. Apakah uang setelah bunuh diri habis masalahnya? Apakah setelah dia gantung diri habis masalahnya? Apakah setelah dia minum baygon habis masalahnya? Apakah setelah dia ngelompat dari gedung 10 tingkat habis masalahnya? Tidak, habis, masih ada masalah panjang. Masih banyak lagi. Apa dia? Kita harus yakin bahwasanya ada hari kebangkitan setelah kematian. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat, wa yu'min biqadar khairih wa syarrih. Harus beriman dengan takdir, baik itu suatu kebaikan ataupun suatu keburukan. Harus beriman. Nak baik ataupun buruk itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nak buruk ataupun baik itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nak baik terus itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangan kita lalai jangan kita tidak percaya dengan takdir Allah. Apalagi kalau kita mengatakan takdir sangat kejam. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan pernah kita putus asa, karena pintu rahmat, pintu taubat tidak pernah tertutup, kecuali kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, sudah sampai di kerongkongan, baru pintu taubat tidak gatik lagi. Jadi jangan pernah putus asa. Random. Nah, ini 4 kata Rasulullah. Apa tadi yang pertama? Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia menyaksikan, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, dia harus mempercayai dan meyakini kalau Nabi Muhammad itu membawa kebenaran. Yang ketiga, dia harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu, dia harus meyakini, berimani bahwasanya ada hari kebangkitan setelah kematian. Yang keempat, dia harus meyakini bahwasanya semua itu sudah diatur takdir, baik itu suatu kebaikan atau itu suatu keburukan. Nah ini kemudian dikatakan lagi fataat. Nah sekarang ketaatan. Fataat wahya ma yusab. Ketaatan itu apa sih? Ketaatan itu apa? Suatu perbuatan yang mendapatkan pahala. Suatu perbuatan yang mendatangkan rahmat. Suatu perbuatan yang menghasilkan ganjaran. Itu taat. Taat dan ketaatan ini bi qadaillahi ta'ala wa qadarihi fil azal. Ketaatan ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan ini. Sejak kapan? Fil azal, sudah ditulis oleh Allah sejak sebelum diciptakan alam semesta ini, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dan ketaatan ini sudah sesuai dengan iradatihi. Ketaatan ini sudah sesuai dengan kehendak Allah. Dan ketaatan ini sudah sesuai dengan wa amrihi. Ketaatan ini sesuai dengan perintah Allah. Dan ketaatan ini juga sesuai dengan ridahu, sesuai dengan ridhonya Allah. Dan ketaatan ini sudah sesuai dengan mahabbatihi, kecintaan Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan ketaatan ini sudah sesuai dengan taufiqihi, sudah sesuai dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, wa tahlikihi, dan penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau taat itu berarti sudah sesuai dengan penciptaan yang diciptakan oleh Allah ini. Kalau orang taat berarti dia dapat taufik. Kalau orang yang taat berarti dia akan dapat mahabbah. Apa mahabbah? Cintanya Allah. Kalau orang yang taat berarti dia akan dapat ridho. Kalau orang yang taat maka dia akan dapat rahmat. Orang taat akan dapat apa? Orang taat akan dapat rahmat. Orang taat akan dapat ridha. Orang taat akan dapat mahabbah. Orang taat itu pasti dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang taat itu pasti dia menjalankan perintah Allah. Orang taat itu pasti sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang maksiat sesuai tak dengan kehendak Allah? Kehendak Allah tidak inginkan untuk dia melakukan kemaksiatan. Allah tidak berkehendak untuk dia melakukan kemaksiatan. Tidak sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini lihat maksiat, coba lihat, kalian bandingkan. Maksiat wal isyan. Maksiatnya apa? Kalau taat tadi wahwa mayusab. Taat itu apapun yang dilakukan yang akan mendapatkan ganjaran. Kalau maksiat apa? Wahwa mayuaqibu alaih, yaitu perbuatan yang akan mendapatkan hukuman dari perbuatan tersebut. Dan isyan ini sudah sesuai dengan qadha. Sudah sesuai dengan qadha. Apa qadha? Ketentuan Allah. Dan sudah sesuai dengan qadarihi, dan sudah sesuai dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemaksiatan ini sudah diciptakan, sudah tertulis sejak zaman azali, sejak zaman dahulu. Tapi kemaksiatan ini laisa bi amrihi wala bi ridhah wala bi mahabbah wala bi taufiq. Kalau taat itu sesuai dengan perintah Allah, betul? Tapi kalau maksiat tidak sesuai dengan perintah Allah. Kalau taat sesuai dengan ridha Allah, kalau maksiat tidak sesuai dengan ridha Allah. Kalau taat sesuai dengan mahabbah Allah, kalau maksiat tidak sesuai dengan mahabbah Allah. Kalau taat itu taufik dari Allah, kalau maksiat bukan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya baik taat atau maksiat itu bigodho wa godar wa iradah. Taat dan maksiat itu sudah sesuai dengan qadha dan qadar dan iradah. Tapi kalau taat itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ridha Allah, sesuai dengan mahabbah Allah, dan sudah dapat taufik Allah. Kalau maksiat tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan ridha Allah, tidak sesuai dengan yang dicintai oleh Allah, dan tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dikatakan wa makna ridha qabul syai' wal itsabah alaih au tark ta'dzib wa imma mubahat wa laysa. Nah ridha ini dari apa? Kalau makna ridha itu adalah menerima sesuatu dan memberikan ganjaran atasnya. Itu ridha. Ridha itu adalah menerima sesuatu dan menerima ganjaran. Ridha itu menerima sesuatu dan memberikan ganjaran. Kalian tadi sholat berjamaah,
Sesuai tidak dengan ridho Allah? Sesuai. Allah terima sholatnya. Lalu Allah akan berikan ganjaran 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Sholat berjamaah yakin diterima. Sholat berjamaah yakin diterima. Sholat dewean belum tentu diterima. Maka keuntungan sholat berjamaah banyak. Satu pasti diterima. Kalau sudah pasti diterima, maka akan pasti dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ridho. Itu namanya ridho. Dan ridho ini tarku ta'dzib alaih. Dan ridho ini meninggalkan hukuman, meninggalkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian wa ammal mubahat, kalau perkara-perkara yang boleh, maka falaisat bi amri. Kalau perkara-perkara yang mubah itu tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bukan dari sebab perintah Allah. Mubahat. Itu bukan sesuai dengan perintah Allah, bukan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu suatu mubah. Fakullu ma'alim Allah ta'ala annahu yujad arada wujudu sawa'un amri bi aw lam yu'mur. Maka segala sesuatu yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sesuatu yang akan terwujud, maka pasti Allah yang menghendaki terwujudnya sesuatu tersebut. Adanya corona itu pasti Allah sudah berkehendak untuk adanya corona tersebut. Itu sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk wujudnya corona di tahun 2020. Itu timbulnya, tampaknya, tersebarnya di tahun 2020. Itu. Dan Habib Abu Bakar Adni al-Masyhur, beliau tahu corona ini 10 tahun sebelum ini sudah beliau tahu di akhir zaman akan keluar penyakit yang namanya virus corona. 10 tahun yang sebelum ini beliau sudah ngarang kitab, dia amrod penyakit-penyakit yang akan timbul di akhir-akhir zaman. Apa? Salah satunya adalah virus yang bernama corona. Nah, keluar ini kalau nah ini makanya kalian ini sudah berada di akhir zaman. Jangan sio-sio lagi, jangan buang-buang waktu. Jangan banyak kepengenan. Kuasailah, tekunilah, pahamilah, dalemilah yang sekarang kalian berada di dalamnya. Kenapa? Karena sekarang kita berada di ujung-ujung zaman. Itu sudah berada di ujung-ujung zaman. Jadi jangan kita menganggap remeh. Hati-hati. Itu. Habib Abu Bakar Ani sudah mengarang kitab 10 tahun yang lalu, sudah menyusun kitab. Akan tersebar penyakit di akhir zaman namanya virus corona. Ternyata keluar. Ini keluar nih virus corona. Kita pun sudah virus corona ini tidak lagi ngajar di masjid aja. Libur dulu. 14 hari libur. Sampai April nanti. Ini perihal kalian berada di zaman. Jangan nak berangan-angan aku nak jadi tak usah banyak-banyak berangan-angan duniawi. Tidak usah berangan-angan duniawi, angan-angan kala ukhrawi, masuk surga bersama Nabi. Dah. Itu baik. Masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah berangan-angan nak punya walet, rumah walet, tak usah nak berangan-angan nak punya madrasah, nak punya, tak usah dulu. Sekarang ini tahap kalian sekarang adalah ta'allum, belajar, menghafal, terus begitulah. Kenapa? Akhir zaman, ujung itu. Jadi jangan banyak-banyak berangan-angan. Nak ngejegelau sudah, gelau saya dikejar.
Gelar tidak usah dikejar. Kenapa? Karena gelar belum sampai, ajal sudah pasti. Sekarang ini kejar yang ada di depan sekarang. Yang sekarang berada di dalamnya itu kejar. Jangan ngejar yang tidak pasti. Kejar yang sekarang yang sudah pasti. Di mana? Berada di pesantren. Kejar, hafalkan Quran. Selesaikan hafalan Quran. Hafalkan semua mutun. Pahami semua pelajaran. Tidak paham bertanya. Itu kejar yang sudah pasti. Yang sekarang sudah pasti ini. Sekarang berada di pesantren, sudah pasti kalian berada di pesantren untuk belajar. Maka tekuni, belajari, menghafal, murojaah, belajar terus. Sampai kapan? Tunggu, ada tulisannya. Ada tulisan. Jangan ngacar-ngacar, ada tulisan semua. Siapa nulis? Allah. Kapan ditulis? Dulu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah lama ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terburu-buru. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Paham dong? Nah itu. Tuh perihal. Azan halas. Halas. Akhir. Insyaallah Allah berikan keberkahan. Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat. Kabulkan hajat kita insyaallah. Allah luaskan rezeki kita insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan Allah lepaskan semua bala, semua musibah, semua wabak yang ada di sekitar kita ini insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pemerintah kita, semua kedokteran, semua masyarakat diberikan kemudahan untuk menghadapi wabah ini. Mudah-mudahan yang sakit insyaallah disembuhkan oleh Allah, dan yang merana insyaallah dihilangkan merananya, dan yang susah insyaallah dihilangkan kesusahannya, yang rezekinya sempit insyaallah dilapangkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang mana yang kita belajar berada di pesantren ini insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kegampangan di dalam menghafal, di dalam belajar, dan mudah-mudahan kita semuanya insyaallah menjadi penghafal Al-Quran. Kita Al-Quran insyaallah masuk ke dalam hati kita. Al-Quran insyaallah diamalkan di setiap hari kita. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari mudah cepat dipahami insyaallah. Ya Rabbi faqihna fiddin wa alimna ta'wil wahdina ila sabil. Mudah-mudahan ala hadiniyah musalih wal masalafan salihin. ولنا وجه من مشايخنا في خير عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين آمين الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. تقبل منكم منها وتقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.